Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Shalatu wassalam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Kembali kita membaca kitab Ushul Sunnah karya Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu taala dengan syarah atau penjelasan dari Syekh Sa'ad bin Nasir Asy-Syafri hafizahullahu taala. Silakan dibuka halaman ke-49. Al-Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan, wal imanu bil mizani yaumal qiyamati. Dan Ahlussunnah mengimani adanya al-mizan di hari kiamat. Mizan secara bahasa artinya timbangan. Ahlussunnah mengimani adanya mizan atau adanya timbangan di hari kiamat. Kama jaa, sebagaimana yang datang dalam dalil-dalil. Ahlussunnah mengimani sifat-sifat mizan sebagaimana yang disebutkan dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Yuzanul abdu yawmal qiyamati fala yazinu janaha ba'udatin. Seorang hamba ditimbang di mizan di hari kiamat kelak, lalu ternyata ia tidak melebihi beratnya sehelai sayap nyamuk. Ini merupakan kutipan dari hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innahu la ya'ti ar-rajulu as-saminul 'azimu yaumil qiyamah." Akan datang seseorang yang sangat gemuk, yang sangat besar di hari kiamat, la yazinu 'indallahi janaha ba'udatin. Yang di sisi Allah ketika dia ditimbang, beratnya tidak bisa menandingi sehelai dari sayap seekor nyamuk. Hadis sahih riwayat Bukhari Muslim. Ini di antara sifat mizan. Wa tuzanu a'malul ibadi kama jaa fil athari. Dan amalan-amalan hamba juga ditimbang sebagaimana disebutkan dalam hadis-hadis. Kalau tadi disebutkan oleh Imam Ahmad, itu yang ditimbang adalah orang, al-abdu. Kemudian di sini yang disebutkan adalah amalan. Wal imanu bihi wa tasdiqu bihi. Wajib untuk mengimaninya dan wajib untuk membenarkannya. Wal i'radu amman radda dzalika wa tarku mujadalatihi. Dan wajib untuk berpaling dari orang-orang yang menolak meyakini adanya mizan, dan wajib meninggalkan untuk berdebat dengan orang tersebut. Sampai sini berkatan Imam Ahmad dalam masalah mizan. Kita lihat penjelasan dari Syekh Sa'ad bin Nasir Asy-Syafri hafizahullahu taala. Beliau mengatakan, "Dzakarul muallifu amran min umuri mu'taqadi ahli sunnati." Di sini beliau, yaitu Al-Imam Ahmad, menyebutkan salah satu dari perkara-perkara yang termasuk akidah Ahlussunnah. Wa huwal imanu bil mizani yaumal qiyamati, yaitu mengimani adanya mizan di hari kiamat. Fa inna Allah jalla wa ala wa min kamali adlihi yad'u mizanan yaumal qiyamati. Karena Allah jalla wa ala, di antara bentuk kesempurnaan dari keadilan Allah Subhanahu wa taala, Allah taala jadikan adanya mizan di hari kiamat. Li yufarriqa bainan najina wa ghairihim. Untuk menampakkan perbedaan antara orang-orang yang selamat di akhirat dengan orang-orang yang tidak selamat. Wa yazinu kulla insanin amalahu bi nafsihi wa yajidu natijata hadzal wazni amamahu. Dan setiap manusia akan ditimbang amalannya bi nafsihi, dengan dirinya juga ditimbang, amalannya ditimbang dan orangnya juga ditimbang, dan dia akan mendapati, dia akan melihat natijah, hasil dari timbangan tersebut amamahu, di depan dia. Maka kita lihat di sini penjelasan dari Al-Imam Ahmad dan juga penjelasan dari Syekh Sa'ad Asy-Syafri, dan juga apa yang telah kita pelajari di kitab Lum'atul I'tiqad. Ada pembahasan masalah apa yang ditimbang di mizan. Apakah orangnya, ataukah amalannya, ataukah catatan amalannya. Nah, kita lihat di sini Syekh Sa'ad bin Nasir Asy-Syafri menjelaskan bahwasanya ditimbang itu semuanya. Makanya beliau katakan di sini, wal mizanu yakunu li thalathati umurin. Mizan, penimbangan di akhirat itu terjadi pada 3 perkara. Awaluha, yang pertama, waznul ibadi,
penimbangan para hamba, penimbangan para manusia dan juga termasuk di dalamnya jin. Karena jin juga hamba Allah Subhanahu wa taala. Fa kullu 'abdin qad ya'taridu lil wazni. Maka setiap hamba di sini manusia dan jin, mereka akan menghadapi mizan, akan menghadapi timbangan. Kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam li Ibnu Mas'udin lamma dhahika ba'du sahabati min dha'fi jismihi wa qillati waznihi. Sebagaimana yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Ibnu Mas'ud ketika sebagian sahabat Nabi itu tertawa atau menertawai Ibnu Mas'ud karena Ibnu Mas'ud itu lemah badannya dan ringan timbangannya. Thumma dzakaru kabiran min kibaril musyrikina qad waqa'a alaihi. Kemudian mereka menyebutkan beberapa orang yang besar-besar badannya dari kalangan orang-orang musyrikin yang pernah mereka hadapi. Jadi Ibnu Mas'ud itu dicandai oleh sebagian sahabat bahwasanya badan kamu ini ringan, badan kamu ini lemah, padahal orang-orang musyrikin saja besar-besar. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi wasfi saq ibn Mas'ud bi annahuma athqalu fil mizani min Uhudin. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam pun membela Ibnu Mas'ud dengan mengatakan tentang sifat dari betisnya Ibnu Mas'ud, bahwasanya kedua betis Ibnu Mas'ud itu lebih berat daripada gunung Uhud ketika di mizan kelak. Jadi walaupun di dunia badannya kecil, badannya lemah, tapi ternyata di akhirat ketika Ibnu Mas'ud ditimbang ternyata betisnya saja lebih berat daripada gunung Uhud yang ada di Madinah. Lebih berat daripada gunung, apalagi kalau seluruh bagian dari Ibnu Mas'ud ditimbang. Tentunya ini karena ketakwaan dan juga dari amalan-amalan soleh yang dilakukan oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Disebutkan di catatan kaki nomor 3, hadisnya riwayat Imam Ahmad dari Abdullah bin Mas'ud. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, yuzanul abdu yaumal qiyamati fala yazinu janaha ba'udatin. Ada seorang hamba yang ditimbang di hari kiamat kelak, namun ternyata timbangannya tidak bisa melebihi sehelai sayap dari nyamuk. Hadisnya sudah kita bacakan tadi. Di catatan kaki nomor 1 disebutkan teks lengkap hadisnya, namun tadi kita sudah bacakan. Fahadha waznul ajsadi. Maka dalam dua hadis tersebut, dalam hadis Ibnu Mas'ud dan juga hadis Abu Hurairah ini disebutkan tentang waznul ajsad, ditimbangnya jasad dari hamba, jasad dari manusia dan juga dari jin. Ini jenis penimbangan yang pertama. Tsaniha, yang kedua, waznul a'mali, ditimbangnya amalan-amalan. Sawa'un kanat aqwalan aw kanat af'alan. Baik amalan tersebut berupa perkataan maupun berupa perbuatan. Kama qala sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, kalimatani khafifatani 'alal lisani. Ada dua kalimat yang ringan di lisan, artinya mudah untuk diucapkan. Thaqilatani fil mizani, namun berat di timbangan amalan, berat di akhirat. Habibatani ilar rahmani, dan kedua-duanya dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh Ar-Rahman. Kalimat apa itu? Subhanallahi wa bihamdihi, subhanallahil azimi. Kalimat yang pertama subhanallahi wa bihamdihi, kalimat yang kedua subhanallahil azimi. Artinya maha suci Allah dengan segala pujiannya, dan maha suci Allah yang maha agung. Di catatan kaki nomor 2, al-haditsu akhrajahu al-Bukhari wa Muslimun min hadithi Abi Hurairah. Hadis ini riwayat Al-Bukhari dan Muslim dari sahabat Abu Hurairah. Dan ini merupakan hadis yang terakhir dalam Sahih Al-Bukhari. Dan hadis yang menunjukkan dua zikir tersebut merupakan dua zikir yang utama. Kita mengucapkan subhanallahi wa bihamdi, subhanallahil azim. Hendaknya kita perbanyak mengucapkan dua zikir ini. Karena ini berat di timbangan.
Dan juga dari hadis ini menunjukkan bahwasanya amalan itu ditimbang. Ya, karena kata Nabi, 2 zikir ini berat di timbangan. Thaqilatani fil mizan, berat di timbangan. Sedangkan ini adalah amalan yang berupa qaul, berupa aqwal, berupa perkataan. Jadi ini menunjukkan bahwasanya amalan itu juga akan ditimbang. Ini jenis penimbangan yang kedua. Tsalitsuha, jenis penimbangan yang ketiga, waznul awraqi wasijillati wal kutubillati tusajjalu fiha a'malul ibadi. Ditimbangnya kertas-kertas dan lembaran-lembaran dan buku-buku catatan amalan yang di dalamnya tusajjal, direkam, dicatat amalan-amalan para hamba. Jadi yang ketiga ini penimbangan catatan amalan. Waqad warada fil hadithi anna rajulan jaa bi 99 sijillan fiha a'malun sayyi'atun. Terdapat dalam hadis yang sahih bahwasanya ada seseorang yang datang di hari kiamat dengan membawa 99 lembaran yang di dalamnya tercatat amalan-amalan sayyi'ah, amalan-amalan buruk. Dia memiliki 99 lembaran catatan amalan dosa. Yang disebutkan dalam hadisnya bahwasanya satu lembaran itu luasnya sejauh mata memandang. Satu lembaran catatan amalannya sejauh mata memandang, sangat luas sekali, sangat lebar, menunjukkan amalan buruknya sangat banyak. Dan ini ada 99 lembar. Namun di sisi lain, waja'a bi bitaqatin fiha la ilaha illallah. Dia juga datang membawa kartu kecil, bitaqah. Kartu kecil yang di dalamnya terdapat la ilaha illallah. Fatashatil bitaqatu bitilka sijillati. Namun ternyata kartu yang kecil ini lebih berat daripada 99 lembaran catatan amalan keburukan tersebut. Satu kartu kecil lebih berat daripada 99 lembaran catatan amalan. Kita lihat catatan kaki nomor 3. Al-hadits rawahu at-Tirmidzi wa Ahmad fil Musnad min hadits Abdullah bin Amr ibn al-As radhiyallahu anhu. Wal hadits sahhahahu Asy-Syaikh Al-Albani. Hadis ini diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dan juga Imam Ahmad dalam musnadnya dari hadisnya Abdullah bin Amr ibn al-As radhiyallahu anhu. Dan hadis ini disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Hadisnya sahih. Dan hadis ini menunjukkan keutamaan tauhid. Bahwasanya tauhid itu bisa menjadi sebab dihapuskannya dosa-dosa, walaupun dosa-dosa tersebut sangat banyak. Dan hadis ini juga menunjukkan bahwasanya catatan amalan itu ditimbang. Ini jenis penimbangan yang ketiga. Wa hina idzin idza dallatin nususu ala itsbatil mizani naqulu sam'an wa ta'atan. Dengan demikian, ketika nas-nas sudah menunjukkan hal ini, menunjukkan ditetapkannya mizan di hari kiamat, maka kita katakan sam'an wa ta'atan, kami mendengar dan kami menaatinya. Nuqinu bimuqtada dzalika wala nunaqishu wala nu'aridu bima'qulin wala bighairihi. Maka kita katakan kita mengimani makna-makna yang terdapat dalam hadis-hadis tersebut dan tidak kita perdebatkan dan tidak kita tolak dengan sekadar akal ataupun dengan alasan-alasan yang lain. Faman ja'ana yuridu minna an nujadilahu biwasitatil maqulati linaquma bi ibtali madlulatin nususi fahina idzin lan naltafita lahu. Maka kalau ada orang datang kepada kita yang dia mengajak untuk berdebat dengan argumen-argumen akal, dengan argumen logika, dengan tujuan untuk ibtal, untuk menolak makna-makna dari hadis-hadis tentang mizan, maka fahina idzin lanal tafita lahu. Kita tidak perlu memandang kepada dia, tidak perlu kita lirik sama sekali, artinya tidak perlu kita layani. Sebagaimana sudah dijelaskan di lembaran-lembaran sebelumnya tentang masalah debat. Jadi intinya Ahlussunnah wal Jamaah meyakini adanya mizan di hari kiamat sebagaimana disebutkan dalam dalil-dalil Al-Quran dan As-Sunnah.
Dan tidak boleh kita tolak dengan sekedar alasan ini tidak masuk akal, dengan alasan-alasan logika atau alasan-alasan yang lain. Karena ini masalah gaib. Masalah gaib kita serahkan kepada dalil. Kita imani sebagaimana yang terdapat dalam dalil. Adapun sifat-sifat dari mizan yang tidak disebutkan di dalam dalil, kita katakan wallahu a'lam. Seperti apa warnanya, bahannya dari apa, seberapa luasnya, bagaimana bentuk pastinya, kita katakan wallahu a'lam. Karena ini adalah masalah gaib dan tidak ada kebutuhan bagi kita untuk mengetahuinya. Yang penting bagaimana caranya agar kita bisa memperberat amalan-amalan saleh kita di mizan, bagaimana kita bisa ditimbang di hadapan Allah Subhanahu wa taala, kemudian keluar menjadi orang yang najin, orang yang selamat, bukan orang yang binasa. Nas'alullah as-salamah wal afiyah. Kemudian kita lanjutkan ke matan. Al-Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan wa anna Allah yukallimul ibada yaumal qiyamati. Ahlussunnah wal Jamaah mengimani bahwasanya Allah Ta'ala akan yukallim, akan berbicara kepada para hamba di hari kiamat. Laisa bainahum wa bainahu turjumanu. Dan tidak ada penerjemah di antara mereka, di antara para hamba dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berbicara langsung dengan para hamba tanpa perlu penerjemah. Wal imanu bihi wat tasdiqu bihi. Dan Ahlussunnah wal Jamaah mengimaninya dan membenarkan hal ini. Membenarkan bahwasanya Allah Ta'ala akan berbicara dengan para hamba di hari kiamat. Syekh Sa'ad bin Nasir Asy-Syafri hafizahullah menjelaskan, min sifatil waridati taklimullahi lil ibadi yaumal qiyamati. Di antara sifat-sifat tentang hari kiamat yang waridah, yang terdapat dalam dalil-dalil, adalah bahwasanya Allah Ta'ala akan berbicara kepada para hamba di hari kiamat. Waqad warada fil hadithi anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala. Terdapat dalam hadis bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma minkum min ahadin illa sayukallimuhu rabbuhu, laisa bainahu wa bainahu turjumanu." Tidak ada seorang pun di antara kalian kecuali pasti Rabb-nya, yaitu Allah Subhanahu wa taala, akan berbicara kepada dia tanpa adanya penerjemah antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Fa yanzuru aymana minhu fala yara ila ma qaddama. Kemudian si hamba tersebut melihat ke sebelah kanan dan dia tidak melihat kecuali ma qaddama, apa yang telah ia lalui, amalan-amalan yang telah ia lalui. Wa yanzuru asya'ma minhu fala yara illa ma qaddama. Kemudian dia memandang ke sebelah kirinya dan dia tidak melihat kecuali apa yang telah ia lalui atau yang telah ia kerjakan. Wa yanzuru tilqa'a wajhihi fala yara illa an-nara. Dan ia memandang ke depan dan dia tidak melihat apapun kecuali hanya neraka. Fattaqun nara walau bisyikki tamratin. Kata Nabi, lindungilah diri kalian dari api neraka walaupun sekedar dengan sepotong dari kurma. Katanya bersedekahlah walaupun sepotong kurma, walaupun sedikit. Mudah-mudahan itu bisa menjauhkan dirimu dari neraka. Jangan teremehkan perbuatan baik walaupun sepele, walaupun kecil. Ya, kita lihat catatan kaki nomor 4. Al-haditsu rawahu al-Bukhari wa Muslimun min Adi bin Hatim radhiyallahu anhu. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim dari sahabat Ali bin Hatim radhiyallahu anhu. Qala al-Hafidhu fil Fathi. Al-Hafidh Ibnu Hajar dalam Fathul Bari menjelaskan, yuhtamalu ay yakuna sababul iltifati annahu yatarajja ay yajida tariqan yadhhabu fiha liyahsula lahu an-najata minan nari. Dimungkinkan maksudnya sebab orang tersebut yang disebutkan dalam hadis ini itu iltifat, melihat ke kanan dan melihat ke kiri. Apa sebabnya? Kata Ibnu Hajar, annahu yatarajja, dia mencari-cari harapan agar bisa menemukan jalan yang ia pergi lewat jalan tersebut sehingga dia bisa mendapatkan keselamatan dari api neraka. Dia lihat ke kanan dan ke kiri, siapa tahu ada jalan lain karena di depan neraka.
fala yara illa ma yufdi bihi ila nar. Maka dia tidak menemukan jalan tersebut, dia tidak melihat jalan tersebut kecuali jalan-jalan yang akan membawa dia ke neraka juga. Kama waqa'a fi riwayati Mahl bin Khalifah, sebagaimana dalam riwayat lain dari jalannya Mahl bin Khalifah. Ini perawi hadis. Intaha kalamuhu, sampai sini penjelasan Ibnu Hajar. Jadi maksudnya dalam riwayat yang lain lafadznya fayanzuru an yaminihi fala yara illa jahannama wa yanzuru an yasarihi fala yara illa jahannama. Orang yang disebutkan dalam hadis ini, dia melihat ke sebelah kanan, dia tidak melihat apa-apa kecuali neraka. Dan dia melihat ke sebelah kiri, dia tidak melihat apa-apa kecuali neraka juga. Dan dia melihat ke depan juga neraka. Sehingga dia tidak menemukan jalan keluar yang lain kecuali jalan yang akan mengantarkan dia ke neraka. Karena sebab apa? Karena sebab amalan keburukan yang ia lakukan di dunia. Dan itu terjadi setelah Allah Ta'ala berbicara kepada dia. Sebagaimana tadi disebutkan dalam hadis. Fa in qala qailun, kalau ada orang yang berkata, hadza yukhaliful aqla. Hadis ini bertentangan dengan akal. Bertentangan dengan logika. An-nasu katsirun wa hum umamun mutaaddidatun. Manusia kan sangat banyak dan mereka itu terdiri dari umat-umat yang bermacam-macam. Kaifa yukhatibullahu an-nasa yaumil qiyamah? Lalu bagaimana Allah Ta'ala berbicara dengan manusia satu persatu di hari kiamat? Fa hadza yahtaju ila azmanin tawilatin. Maka tentunya ini butuh waktu yang sangat panjang. Fal yawma mathalan al-alamu milyaratun adidatun. Contohnya pada zaman sekarang hari ini, alam di sini maksudnya penduduk dunia jumlahnya miliaran. Dan mereka adidah, bermacam-macam orangnya, bermacam-macam bahasanya juga. Wa hadza fi hadza zamani fakam min madha. Ini saja hanya di zaman sekarang, di waktu sekarang. Bagaimana lagi dengan zaman-zaman sebelumnya? Wa kam sabaqna minan nas. Padahal sudah berlalu bergenerasi-generasi dari manusia yang telah berlalu. Sudah banyak manusia-manusia yang telah berlalu, yang sudah meninggal. Wa kam sayati minan nasi fi ma yati, dan belum lagi yang di masa depan, orang-orang di masa depan. Tambah banyak lagi. Jadi kata orang ini, enggak mungkin Allah Ta'ala bisa berbicara dengan semua manusia ini. Ini butuh waktu yang sangat panjang, yang sangat lama. Masa Allah Ta'ala mengajak kita bicara satu persatu? Ya, kata penanya ini enggak masuk akal. Qila Allahu Akbar, maka kita katakan Allahu Akbar. Qasa qudrata rabbil alamina ala qudratil makhluqi. Bagaimana mungkin orang ini, si penanya ini, mengkiaskan kudrah, kekuasaan dari Rabb semesta alam, kekuasaan dari Allah Subhanahu wa taala dikiaskan dengan kekuasaan atau kemampuan dari makhluk. Fanafa sifat ar-Rahman. Kemudian akhirnya dia menafikan sifat dari Ar-Rahman, sifat dari Allah Subhanahu wa taala. Fa idzan mansha'ud dalali indahu min at-tashbih. Maka inti kesesatan dari orang yang berkeyakinan demikian, orang yang mempertanyakan demikian, intinya adalah dia melakukan tashbih. Syabbaha falamma syabbaha attala. Pertama dia melakukan tashbih, menyerupakan Allah dengan makhluk. Setelah itu dia attala. Dia menolak sifat-sifat Allah, menafikan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Dia samakan Allah dengan makhluk. Kalau makhluk tidak bisa bicara dengan banyak orang dalam waktu yang singkat. Apalagi jumlahnya miliaran, bahkan mungkin triliunan, bahkan lebih. Tentunya kalau makhluk tidak bisa melakukan itu. Apalagi dengan bahasa yang berbeda-beda tanpa adanya penerjemah. Allah ingin dianalogikan dengan makhluk seperti ini. Tentunya ini tidak benar. Tidak mungkin kita mengkiaskan Allah dengan makhluknya. Nah, ketika orang ini menyerupakan Allah dengan makhluknya, yang makhluk itu enggak mungkin melakukan itu, sehingga Allah pun enggak mungkin melakukan itu, akhirnya dia pun melakukan ta'til, melakukan penolakan atau penafian terhadap sifat-sifat Allah.
Sehingga dia katakan enggak mungkin Allah Ta'ala berbicara dengan hambanya di hari kiamat. Di catatan kaki nomor 1, kama sabaqa taqriru dzalika min anna ahla at-ta'dili ma wasalu lin-nafi sifati illa ba'da an marrau bi marhalati tashbih. Sebagaimana telah berlalu penjelasan tentang hal ini, bahwasanya ahlu ta'til, orang-orang yang suka menolak sifat-sifat Allah, mereka tidaklah sampai pada kesimpulan untuk menolak sifat-sifat Allah kecuali setelah mereka melewati fase tashbih, fase menyerupakan Allah dengan makhluknya. Fa naqulu lahu, maka kita katakan kepada dia, qudratullahi a'zamu min qudratil makhluqi. Kuasa Allah lebih besar daripada kuasa makhluk. Fal makhluqu la yatamakkanu illa min mukhatabatil wahidi. Makhluk tidak bisa dan tidak mampu kecuali bicara kepada suatu orang saja. Wa qad yukhatibul itsnaini fi zamanil wahidi. Dan terkadang makhluk bisa bicara dengan 2 orang di waktu yang bersamaan. Atau 3 orang, atau beberapa orang. Tapi kalau miliaran orang berbicara secara interaktif, makhluk tidak bisa. Lakin Rabbul Izzati wal Jalali qadirun, namun Rabbul Izzah wal Jalali itu Allah Subhanahu wa taala qadir, Allah mampu. Walidzalika yusalli fil harami mi'atul ulufi yukhatibuna al-hayya al-qayyuma. Oleh karena itulah di Masjidil Haram ratusan ribu orang setiap harinya mereka salat, yusalli. Dan ketika salat itu mereka yukhatib, mereka bicara kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dalam hadis sahih tentang pembagian surat Al-Fatihah, Allah Subhanahu wa taala katakan bahwasanya ketika salat itu Allah taala berbicara dengan hambanya secara interaktif. Ketika hamba mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, maka Allah membalasnya. Ketika hamba mengucapkan ar-rahmanir rahim, maka Allah membalasnya. Dan seterusnya. Maka salat itu mukhatabah, adanya pembicaraan, adanya interaksi, komunikasi antara hamba dengan Allah Subhanahu wa taala. Ratusan ribu orang di Masjidil Haram yukhatibun, berbicara dengan Allah yang Allah adalah Al-Hayyu Al-Qayyum, yang Maha hidup lagi Maha tidak butuh kepada makhluknya. Yasma'u kalamahum jami'an, Allah mendengar semua perkataan mereka semua. Fa yasma'u kalama kulli wahidin minhum 'ala infiradin. Dan Allah mendengar perkataan setiap orang tersebut masing-masingnya, alan firadin, masing-masingnya, tidak hanya secara kolektif, namun juga masing-masingnya Allah dengar. Idza sajadu wa da'u sami Allahu kalamahum jami'an. Ketika mereka sujud dan mereka berdoa di dalam sujudnya, Allah pun mendengar perkataan mereka semua. Wastajaba lahum mata wujida syartul ijabati. Dan Allah akan kabulkan doa-doa mereka ketika dipenuhi syarat-syarat terkabulnya doa. Fahakadha fil yaumil qiyamah, maka demikian juga di hari kiamat. Mal mani'u ay yukhatiba kulla wahidin minhum fi nafsil waqti? Apa penghalang yang membuat Allah tidak mungkin untuk berbicara dengan semua manusia di waktu yang bersamaan? Apa penghalangnya? Apa yang membuat Allah enggak bisa? Apa yang membuat Allah enggak mampu? Tentunya jawabannya tidak ada yang menghalangi. Waqad warada dzalika fi ba'dil athari anna Allah yukallimu an-nasa jami'an fi waqtin wahidin. Dan hal ini warada terdapat di sebagian athar, di sebagian hadis, bahwasanya Allah berbicara kepada manusia semuanya di waktu yang bersamaan. La yadhunnu ahadun minhum annahu subhanahu yuhasibu ahadan siwahu fi dzalika az-zamani. Dan orang-orang ketika bicara kepada Allah Subhanahu wa taala, setiap dari mereka tidak ada yang menyangka bahwasanya Allah Subhanahu wa taala juga sedang menghisab, sedang berkata-kata, sedang berbicara kepada orang yang lain di waktu tersebut. Ya, kata beliau, disebutkan dalam sebagian hadis, Allah Ta'ala bicara kepada manusia di hari kiamat di waktu yang bersamaan, dan orang-orang yang diajak bicara tersebut tidak tahu bahwasanya ketika itu manusia yang lain pun sedang diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi intinya kita imani bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan berbicara kepada para hamba, akan bicara kepada kita di hari kiamat kelak, sebagaimana yang terdapat dalam dalil-dalil Al-Quran dan As-Sunnah.
Demikian yang bisa kita baca, mudah-mudahan bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Dakwah semampumu.